Cinta Podcast Dewan Guru Besar UI. Apa kabar? Bagaimana kondisi hari ini? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat dan selalu segar dalam rangka menempuh hari-hari ke depan. Pada kali ini, pada sesi ini, podcast kita akan menampilkan seorang guru besar wanita dari UI yang cantik. Seorang teman saya yang memiliki suatu expertise yang agak beda dari yang lain. Siapa dia? Mari kita dengarkan percakapan bersama Prof. Haula Rosdiana. Prof. Haula, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang ketemu Prof. Adrianus lagi nih. Dulu sekretarisnya saya. Kita biasa ketemu di kelas, sekarang kita ketemu di ruang podcast, Prof. Gitu. Ya. Dulu saya sekretarisnya Prof. Adrianus di Dewan Guru Besar FISIP UI. Dulu Prof. Adrianus ketua Dewan Guru Besar ya. Sekarang kita sudah bercerai fakultas ya, Prof. Bercerai fakultas. Prof. Haula, saya ingin Anda bercerita tentang Anda. Dalam arti bahwa siapa sih sebetulnya Prof. Haula Rosdiana ini? Konon ini. Prof. Haula adalah seorang profesor perpajakan pertama wanita. Apa betul? Silakan. Iya. Baik. Alhamdulillah Prof. Adrianus takdir membawa saya menjadi guru besar perempuan pertama di bidang perpajakan dari sejak Indonesia merdeka sampai detik ini. Sampai detik ini nih ketika podcast ini ya. Belum ada perempuan yang menjadi guru besar di bidang perpajakan. Saya bilang takdir yang membawa saya ke sana. Karena saya sebetulnya inginnya menjadi ahli rekayasa genetika. Nah, hanya orang tua waktu itu biasa kadang-kadang anak SMA berubah pikiran, saya jadi dokter gigi aja. Karena tetangga saya juga ada yang kuliahnya di dokter gigi. Kayaknya ini juga gitu ya. Nah, tapi mama saya bilang, tidak bisa, kalau kamu masuk dokter gigi mama gak sanggup biayanya. Gitu. Jadi kamu masuk fiskal aja. Padahal saya jurusannya biologi gitu, dulu ya ininya SMA-nya. Biologi, dan saya suka banget gitu rekayasa genetik. Pokoknya biologi saya suka sekali ya gitu. Jadi kalau enggak ke kedokteran gigi ya itulah gitu yang di. Cuma saya bilang masuknya ke fiskal. Sampai saya tanya, "Yang fiskal apa?" "Iya itu deh, fiskal." Jadi mama saya sendiri bahkan enggak tahu fiskal itu apa. Tapi saya nurut sama ibu saya. Ya sudah, karena saya yakin kalau pilihan ibu tuh pasti yang terbaik. Tadi akhirnya sekarang jadi rekayasa SPT ya. Bukan, re-engineering policy supaya tadi menghadirkan mobilitas vertikal ya yang membuat masyarakat kita itu golongan menengah naik ke atas, yang bawah naik ke menengah. Nah, itulah fungsinya pajak sebagai social, political, and economic engineering. Tapi Prof, kalau tadi dikatakan bahwa hanya atau baru pertama wanita menjadi ahli perpajakan, apa yang memang susah? Atau apa memang studi perpajakan itu memang merestrict ya, membatasi wanita untuk menjadi ahli gitu? Ya kan? Silakan. Ya. Jadi begini Prof, yang pertama sebetulnya kalau tadi terkait dengan peluang sendiri, waktu pertama kali saya masuk ke administrasi fiskal aja, itu perbandingannya 1.000 ya, jadi 1.000 yang mendaftar sekitar 1.000-an, yang keterima itu hanya 11. Nah, dari 11 komposisi laki-laki dan perempuan tuh sebetulnya memang masih dominasinya laki-laki ya. Perempuan tapi lumayan lah, masih hampir 50-50, 60-40 gitu ya. Nah, hanya saja memang kenapa tadi banyak yang tidak mau berkecimpung di bidang perpajakan, maksudnya dalam arti sebagai akademisi ya, karena di luar itu gitu, seperti kakak kelas saya ya, belum lulus aja sudah diijon. Saking langkanya SDM, dan tentu saja uang di luar itu lebih menarik dong dari segi karir ya kan, karena tadi bekerja sebagai konsultan pajak itu luar biasa penghasilannya. Nah, cuman kalau saya lagi-lagi karena mama saya gitu lihat ada pengumuman ikatan dinas untuk jadi dosen ya, adik saya bilang itu ada pengumuman ikatan dinas jadi dosen. Saya disuruh lagi-lagi, kata mama saya, kamu apa perempuan lebih baik jadi dosen saja. Ya saya nurut gitu kan. Jadi akhirnya Prof, tadi. mau nanya, apakah memang untuk menjadi seorang ahli perpajakan itu harus dari fiskal UI? Apakah mungkin misalnya dari Fakultas Ekonomi pada umumnya atau dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau mungkin dari yang lain? Saya hanya bilang
apa sih kelebihannya ya di administrasi fiskal yang saya rasakan ya. Kami dulu kan divisi, Prof. Ya, kita sama-sama divisi waktu itu. Ya, kami tuh belajar mulai dari ilmu politik, ilmu ekonomi, hukum itu bahkan tadi mulai di pengantar ilmu hukum, sistem ilmu hukum, politik juga sama. Ya, pengantar ilmu politik, sistem ilmu politik, ekonomi juga sama, sampai ke sistem ilmu ekonomi dan seterusnya. Dan sangat terbiasa dengan multidimensi. Nah, itu sangat membantu, ya sangat membantu apa? Untuk menganalisis kebijakan itu secara lebih komprehensif, holistik dan imparsial. Jadi bekal apa yang ditanamkan waktu di fisik dulu, waktu kuliah S1 itu luar biasa. Akhirnya apa? Kebijakan perpajakan itu tidak dilihat hanya sekedar melihat regulasi undang-undang, tapi tadi bagaimana melihat pajak juga sebagai instrumen social, political, and economic engineering. Dan yang namanya ilmu pajak itu ilmu yang gak ada matinya gitu, dan terus akan berkembang. Dan saya selalu katakan, sampai saya sekarang detik ini ya masih jadi guru besar pun, belajar itu gak akan pernah tuntas. Kenapa? Begitu kita akan tadi mendesain atau mengevaluasi kebijakan atau suatu industri, kita tuh harus meneliti industri tersebut supaya apa? Jangan terjadi mismatch. Nah, yang sering kali terjadi adalah orang tidak punya passion yang cukup untuk melihat kebijakan itu dengan tadi memahami dulu industrinya seperti apa. Jadi jelas apa yang dibutuhkan oleh industri dan bagaimana kemudian perlakuan pajak yang tepat untuk industri itu. Sehingga bisa tercapai keseimbangan antara industri ini terus tumbuh, terus berkembang dengan negara punya penerimaan yang memadai. Jangan jadi satu mematikan yang lain. Nah, itu yang nggak boleh terjadi. Kalau lihat dari cara Prof. Haula bicara ini jauh dari anggapan saya ya sebagai orang awam. Kan saya sebagai orang awam tuh melihat pajak ini sebagai hitung-hitungan. Padahal ternyata banyak banyak filosofi dan banyak value-nya ya Prof ya. Begitu Sangat. Itu yang saya perjuangkan salah satunya nih ya. Saya senang sekali ngambil contoh tuh bagaimana saya memperjuangkan pembebasan PPN atas air minum. Ya. Ini bicara mengenai hak asasi. Nah, persoalannya adalah di Undang-Undang PPN-nya waktu itu di Undang-Undang Nomor 42 ya. Itu terminologi yang digunakan itu adalah air bersih. Itu berarti apa? Ya. Sesama perumus kebijakan, bahkan di DPR gitu, termasuk juga tadi di pemerintah, itu nggak ngobrol satu dengan yang lain. Nah, kalau pajak itu nggak bisa salahin fiskus kalau kemudian ada pemeriksaan, PDM diperiksa, kamu harus mengut PPN. Kenapa? Karena kamu perusahaan daerah air minum, bukan perusahaan daerah air bersih. Air yang diberikan fasilitas itu di pasal 16B itu adalah air bersih, bukan air minum. Nah, maka kemudian saya tadi membuat satu riset, cari akar masalahnya. Apa yang menyebabkan di lapangan akhirnya terjadi dispute nih, sengketa. Oh, ternyata yang tadi gara-gara terminologi tersebut. Akhirnya dicari lagi apa yang seharusnya. Bagaimana negara lain memperlakukan PPN atas tadi air minum. Ya, jadi hak asasi manusia itu bukan clean water, tapi drinking water. Seperti itu. Itu aja jadi soal ya, saya baru sadar ini. Betul. Dan nggak sampai situ. Itu baru ngomongin terminologinya. Belum lagi masalah pipa persambungan. Itu dianggap sebagai jasa kena pajak. Nah, kalau saya berpendapat tidak. Pipa itu bukan jasa yang disediakan oleh PDAM. Tapi itu adalah sarana supaya air sampai ke tempatnya Prof. Adrianus dan sebagainya gitu. Nah, jadi nggak mungkin air ujug-ujug gitu datang sebenarnya. Dan itu perjuangannya luar biasa. 2015 tadi itu sudah keluar PP-nya untuk yang terminologi air itu diperluas. Jadi yang maksud air bersih adalah air yang baik siap diminum maupun tidak siap diminum. Sementara kemudian 2021 kemarin sudah keluar bahwa dibebaskan kemudian perpipaan, beban air dan sebagainya. Buat saya sebagai peneliti Prof. Adrianus, itulah yang kebahagiaan sejati saya ketika saya bisa memberikan banyak kontribusi. Mungkin itu juga yang menjadikan Prof. Haula semacam laris ya. Undang seminar sebagai saksi ahli, sebagai
pembicara gitu ya? Oh, saya Apa sangat, begitu? saya sangat bersyukur. Saya benar-benar sangat bersyukur. Saya itu mungkin ya di antara tadi ya seluruh rakyat Indonesia ini yang akademisi di bidang perpajakan yang diberi kesempatan untuk tadi punya pengalaman memberikan keterangan ahli itu lengkap, Prof. Jadi bukan hanya di pengadilan pajak aja, di Mahkamah Konstitusi, ya, di pengadilan negeri, bahkan di Tipikor, ya, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara. Jadi lengkap semua pengalamannya. Jadi saya tahu persis. Bahkan yang executive review, orang nggak pernah punya pengalaman itu barangkali ya, ataupun kalau punya segelintir aja gitu. Artinya yang benar lengkap seperti executive review di pemerintah. Jadi orang bahkan nggak tahu executive review apaan sih gitu seperti itu. Nah itu termasuk di ombudsman juga waktu dijadikan narasumber dan sebagainya. Itu buat saya itu satu experience, suatu anugerah yang luar biasa, Prof, gitu. Karena apa? Buat saya itu membuat saya menjadi ini kontribusi yang saya bisa berikan, sesuatu yang bisa membuat saya menjadi lebih berarti. Prof, bagaimana kalau soal publikasi? Sejauh mana Prof punya publikasi? Apakah ada yang yang monumental, yang Q2, Q1 atau seperti itu? Silakan. Nah, Prof, saya membagi sebetulnya publikasi itu dua hal. Ya. Q1, Q2 ada. Q1 belum saya, baru ada Q2 misalnya. Q1 sedang menuju, insya Allah namanya. Tapi itu tidak cukup, Prof. Kalau kemudian buat saya, kalau itu tidak memberikan kebermanfaatan yang luas buat masyarakat dan diperhatikan oleh perumus kebijakan untuk kemudian memperbaiki kebijakan perpajakan menjadi lebih baik. Karena buat saya gitu, mungkin saya akan sedih kalau saya bisa someday misalkan tadi mungkin citation index saya bisa banyak gitu, tapi terus kemudian nggak diapa-apain. What pengambil for? Kebijakan nggak baca gitu. Iya gitu, what for buat saya gitu. Tapi kalau saya tadi publikasi, meskipun itu katakanlah tidak terindeks gitu, tapi itu disitasi secara luas dengan tadi orang kemudian memperhatikan. Contohnya ada terkait dengan kebijakan pajak bumi dan bangunan pada masa eksplorasi migas itu termasuk yang banyak juga disitasi gitu, dan tadi alhamdulillah juga itu juga menjadi perhatian gitu ya, dan itu bisa kemudian memberikan ini juga landasan bagi pemerintah untuk berani membuat satu terobosan hukum dengan memberikan pembebasan 100% untuk pajak bumi dan bangunan pada masa eksplorasi migas, karena memang belum ada yang diapa-apain seperti itu. Mantap. Gitu. Mantap. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, dari perbincangan beberapa menit yang lalu sudah kelihatan kapasitas dari tamu kita, Prof. Haula Rosdiana. Nah, sekarang pada segmen berikutnya kita akan bedah siapa yang bersangkutan dari sejak masa kecil, menapaki masa remaja dan masa dewasa. Sebentar lagi. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, kita kembali lagi dengan ngobrol-ngobrol bersama dengan Prof. Haula Rosdiana. Prof, saya kira kita semua setuju ya bahwa hari ini adalah representasi, refleksi masa lalu. Yang kita capai pada hari ini tentu tidak bisa, ya kan, seperti membalik tangan, tapi ada proses. Saya ingin tahu, ketika masa kecil dulu, itu apa memang Anda itu suka baca buku, pinter luar biasa, atau kutu buku, atau bagaimana sehingga kemudian kok bisa memutuskan untuk menjadi seorang akademisi? Silakan, Prof. Ya, baik. Saya lahir dari keluarga yang sederhana, tetapi ayah saya itu luar biasa. Jadi beliau itu kalau misalnya akhir pekan gitu ya, selalu mengajak kami ini gitu ya, meskipun tadi bukan dapat gaji yang berlebihan gitu, tapi gitu, mengajak kami itu ke toko buku. Jadi dulu di Bogor itu ada di dekat Kujang ya, Tugu Kujang, ada di pojoknya ada toko buku. Nah di situ banyak buku-buku impor gitu ya, buku-buku yang bagus lah, mungkin sekarang seperti Konikunia semacam itu gitu kan ya. Jadi tradisi membaca itu dari ini gitu ya. Nah terus kemudian juga almarhum bapak itu suka mengajak kami kalau pagi-pagi nih hari Minggu itu, sebelumnya mama menyiapkan
kayak seperti nasi rames, nasi bungkus gitu ya. Terus kita bawa. Nah di Cilendek Bogor itu kan dulu rumah sakit jiwa. Prof tahu kan rumah sakit jiwa itu orang yang tadi itu tuh mereka tuh kadang-kadang makan di tempat sampah. Oh. Dan Bapak itu menyuruh kami untuk memberikan ke mereka. Kami masih kecil sebenarnya kami takut gitu kan ya. Tapi kata Bapak jangan takut. Kasihan mereka. Apa yang mau dikejar lewat cara itu? Mereka juga manusia, Prof. Bagaimana memanusiakan manusia. Nah, mama saya juga orang yang sangat pengasih gitu kan, seperti itu. Saya ingat waktu itu bagaimana mama berjuang, Prof ya, untuk kami supaya bisa kuliah. Ya, itu ke pasar tuh sehari bisa 4 kali loh, Prof. Karena kami dulu jualan gitu kan, mama saya jualan seperti itu. Sampai sebegitunya perjuangan beliau. Makanya sampai sekarang mama itu tinggal dengan saya, Prof. Karena Masih hidup orang tua? hanya mama. Bapak udah meninggal udah lama dari tahun 97 waktu itu ya. Ya itu seperti itu. Jadi hanya Bapak itu barangkali ya, Bapak menamakan saya Haula supaya saya jadi perempuan yang tegar, Prof gitu. Haula itu kan artinya daya, power gitu ya. Kekuatan gitu. Nah, jadi di antara 3 anak perempuan, hanya saya yang sama Bapak diwajibkan untuk ikut silat gitu. Bahkan dari saya usia yang sangat kecil dengan Vespa tuanya beliau itu diantarkan ke tempat silat gitu. Dan sekarang saya tahu kenapa beliau tuh sampai seperti itunya gitu. Karena nama Haula itu kemudian memberikan kekuatan begitu luar biasa. Jadi ketika saya ada masalah gitu, bahkan sepertinya langit runtuh di atas kepala. Tapi saya ingat, Bapak memberi saya nama Haula. Bapak ingin saya jadi orang yang kuat, jadi perempuan yang kuat seperti itu. Luar biasa. Indah sekali ya. Iya, seperti itu. Kalau dengan ibu, apa hal-hal yang Prof Haula tiru dari ibu? Mama saya itu tidak pernah ngeluh, Prof. Tidak pernah mengeluh. Jadi ya waktu itu kan mama saya jualan gado-gado ya gitu. Jadi saya ingat waktu itu pernah satu ketika ikut arisan, terus ada anak tetangga bilang, Mama, kok tukang lotek ikut arisan gitu. Kebayang nggak sih perasaan gimana ya gitu ya, kok gini gitu. Bahkan saya juga pernah gitu kan yang saya punya sahabat anak seorang dokter gitu, terus bilang, mainnya sama anak tukang gado-gado misalnya seperti itu. Ya Allah gitu ininya gitu. Tapi mama ngajarin saya tuh diam gitu. Maksudnya diam bukan diam yang pasrah yang maksudnya pasrah yang pasif bukan. Tapi teruslah bergerak, tadi berdoa dan berbuat kebaikan tanpa menininya. Dan itulah kemudian juga yang melahirkan puisi yang kemudian saya indikan menjadi sebuah lagu gitu. Jadi saya kalau ada masalah, Prof, itu sama seperti mama saya. Saya tidak mau mengadu kepada manusia. Karena kadang-kadang mengadu kepada manusia itu hanya membuat masalah baru. Kalau nggak dikomentarin negatif gitu, atau cuma bilang kasihan, hanya itu. Jadi lebih baik saya ngadu kepada pemilik masalah itu yang memberikan itu. Pemilik kekuatan siapa ya, kepada Tuhan gitu. Jadi lebih baik diam. Jadi lebih baik diam melapangkan dada. Ini sudah ada lagunya ya? Ada. Wah, gitu, nanti kita akan pasang di lagu dari Prof Haula ini. Gitu. Seperti itu, Prof gitu. Itu yang mama saya itu luar biasa. Kesabaran yang yang sangat luar biasa gitu. Membesarkan anak 6 gitu ya, terus kemudian tadi alhamdulillah semuanya bisa kuliah seperti itu ya. Dan beliau sudah mama saya itu bukan dari keluarga yang miskin loh, salah. Dari keluarga pedagang karena ayahnya orang meninjau, dan dia waktu itu perempuan satu-satunya, terpenuhi semua kecukupan gitu, sangat berkecukupan. Tapi ketika menikah dengan ayah saya itu, dia bisa gitu berjuang, ikut membantu suami gitu ya untuk tadi mencukupi semua kebutuhan anak-anak. Luar biasa. Itu luar biasa. Prof, dari
SD, SMP, SMA lalu ke UI itu gimana jalannya? Apakah mulus atau penuh dengan godaan atau bagaimana? Saya soalnya siswa yang gak macam-macam gitu loh. Memang tadi senangnya kan kalaupun misalkan skip sekolah itu karena tadi misalkan tanding silat bisa seperti itu. Tapi Allah enggak. Jadi apalagi SMP itu saya ngalamin masa yang buat saya SMP adalah masa yang paling menyenangkan gitu. Ya bukan karena saya juara di sana gitu, tapi dulu tuh lengkap gitu ya di SMP saya SMP 4 itu ada laboratorium biologinya, fisikanya gitu kan ya lengkap. Jadi waktu itu udah sampai kita bedah katak, bedah ikan semua di ini terus di mikroskop itu kita belajar segala macam. Buat saya itu sepertinya tuh ilmu tuh begitu terbentang luas dan saya punya guru-guru yang hebat yang memotivasi gitu kan ya. Jadi tidak ada sebenarnya hampir kemudian karena mungkin saya senang belajar ya. Jadi nggak ada satupun yang semua saya nikmatin gitu. Nggak. Jadi tidak ada fase-fase yang gimana gitu ya. Jadi semua menyenangkan. SMA juga menyenangkan. Tapi bagi saya masih misteri kenapa Prof mendaftar ke fiskal. Nah, ini menarik kan dari begitu banyak prodi di UI, kok milihnya fiskal tuh gimana sih? Iya. Itu adalah tadi mama saya yang ini kan. Meskipun mama saya tadi tidak tahu itu fiskal itu apa, tapi intuisinya itu tadi. Buat saya itulah tadi ya hikmah dari menurut pada ibu. Ya saya yakin di suku manapun itu kedudukan ibu tuh kan tinggi ya gitu kan ya. Nah bayangkan mama saya itu dari SKP kan Sekolah Kepandaian Putri. Dia kok bisa malah mengarahkannya ke fiskal. Sementara kalau kakak saya itu diarahkannya tata boga. Karena beliau kan tadi ya karena Kepandaian Putri kan ini kan itu. Jadi kalau kakak saya sarjana tata boga gitu kan. Tapi kalau saya itu di ini kan fiskal. Bidang yang sama sekali beliau juga sebenarnya nggak tahu, tapi kok kayak visioner betul beliau bahwa ini tuh akan menjadi sangat penting fiskal itu. Nah, ini menarik nih, seorang guru besar yang rasional seperti Prof Haula malah mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan suara ibu. Bapak Ibu sekalian, para pecinta podcast, ini satu segmen yang humanis dan kita akan pindah ke segmen berikutnya di mana Prof Haula akan menceritakan tentang research activities. Kondisi kehidupan atau kegiatannya hari-hari ini. Sebentar lagi ya. Kita podcast Dewan Guru Besar UI, kita kembali lagi. Kita sekarang mau tanya nih kepada Prof Haula, apa kesibukan hari-hari ini? Agenda Senin sampai Sabtu tuh kemana aja? Apa memang hanya ke UI aja? Atau justru ada kantor-kantor lain yang Prof datangi? Silakan Prof. Ya, baik. Saya baru selesai menjadi anggota Komite Pengawas Perpajakan di Desember yang lalu. Dan memang saya juga sudah menyampaikan, saya juga memang nggak kepingin sih itu di sana lagi gitu ya. Karena saya ingin memang satu fokus ke Tridharma. Karena Prof guru besar di bidang perpajakan sekali lagi ya itu untuk yang perempuan kan belum ada lagi gitu. Dan yang bukan perempuan pun itu belum ada lagi juga gitu kan ya yang kalau yang di UI gitu ya maupun yang nah jadi buat saya tuh harus disiapkan ini ya untuk generasi penerusnya. Maka tadi saya sekarang memang lebih banyak fokus ke Tridharma gitu ya, jadi ada riset gitu kan ya ini ya kalau yang tadi untuk memberikan keterangan ahli gitu itu alhamdulillah Prof ya selalu ada selalu ada dan tapi itu riset loh Prof. Jadi kalau prinsip saya adalah saya selalu bilang saya tidak mau istilahnya tidak mau karena dibayar misalnya seperti itu enggak ya kalau saya tidak yakin gitu bahwa ini memang tadi katakanlah legal standingnya kuat gitu, terus ada aspek keadilan yang harus diperjuangkan. Saya biarin dibayar mahal juga saya nggak mau Prof. Jangan jangan tergantung majuta gentar siapa yang bayar ya Prof ya. Bukan majuta gentar tadi untuk membela yang bayar saya nggak seperti. Jadi memang saya betul-betul sangat memilah-milah juga gitu ya gitu. Nah terus kemudian yang menariknya kalau kebanyakan tuh kalau yang minta itu udah tahu kualitas saya. Artinya gini,
saya tidak akan memberikan keterangan ahli kalau saya nggak riset dulu. Oh, oke. Itu Prof gitu. Jadi affidavit saya itu saya buat 2 versi, berarti affidavit versi panjang gitu ya yang udah ada risetnya, dengan yang tadi yang lebih singkatnya nanti untuk diinikan. Nah, itunya seperti itu. Dan buat saya itu kemudian menarik gitu ya, karena mungkin saya senang meneliti ya gitu. Jadi kok di dunia nyatanya seperti ini ya gitu. Kadang-kadang dia bilang, kok bisa seperti ini ya gitu. Enggak sesuatu yang kayaknya udah oke deh kebijakannya gitu. Tapi kalau ketika di lapangan kan pada masalah. Nah, disitulah tadi kelebihan sebagai peneliti adalah kemudian dicari akar masalahnya di mana. Oh, ternyata gitu ya, ada uncertainty di mana gitu. Apakah di implementing policy-nya atau gimana dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya yang menarik, dan ketika akhirnya tadi bisa menang gitu atau bisa pendapat itu diterima oleh hakim dan itu ada di putusan. Wah, buat saya itu kebahagiaan yang luar biasa, Prof gitu. Ya, itunya. Saya ingat yang pajak penerangan jalan gitu. Itu kan gugatannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu saya waktu itu memberikan keterangan ahli, itu keterangan saya di situ, bahwa di situ ada yang istilahnya pajak penerangan jalan gitu, tetapi ternyata dari konsumsi listrik. Nah, itu kan sudah mismatch ya gitu ya. Ya, jadi sudah tidak tepat penggunaan istilahnya dan seterusnya seperti itu. Ngajar saya lebih senang sebetulnya itu adalah offline. Jadi kalau yang S1 saya offline, Prof gitu. Kecuali sangat terpaksa saya harus online. Nah, kalau yang S2 memang agak sulit ya, bukan karena sekedar malam, tapi kan mahasiswanya juga ada juga yang dari luar negeri atau juga dari luar kota. Yang kadang-kadang tadi akhirnya hybrid misalnya seperti itu gitu. Nah, Prof ada afiliasi di lembaga lain, misalnya mengajar di STAN misalnya atau di kampus PTS misalnya? Atau sepenuhnya hanya di UI saja? Saya cinta UI, Prof. Wah, luar gitu. biasa. Satu, terus yang kedua masalahnya gini, Prof. Di UI aja udah sangat sibuk. Apalagi kalau misalnya ini, saya kan harus membagi waktu antara tadi saya menjalankan Tridharma dan tadi bagaimana saya itu juga berperan sebagai seorang anak. Karena saya harus take care tadi mama saya juga, ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang menantu, dan sebagai seorang nenek. Saya ini udah punya cucu 2, Prof. Cucu saya 2. Jadi itu semua tadi harus alokasikan waktunya. Di manage ya? Nah, di manage waktunya dengan ini. Dan tentu saja mumpung tadi juga kedua mertua saya masih hidup, mereka sudah pada tua, Prof ya, udah umurnya itu 80 dan 77 gitu kan ya. Mumpung mereka masih hidup, mama saya juga masih hidup itu ya. Itu berbakti kita seoptimal mungkin. Karena kalau mereka udah nggak ada, Prof. Nggak ada guna, ya? Nggak ada guna. Kita mau kasih apa? Kita mau mengunjungi makam mereka tidak bisa lihat. Tapi mumpung mereka masih ada, itulah, Prof gitu ya. Dan saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Mantap. Nanti yang Prof mau nanya, apakah Prof masih memegang jabatan publik begitu? Apakah misalnya di kampus juga ada jabatan struktural yang dipegang hari-hari ini? Saya nggak mau, Prof. Oh, nggak mau? Waduh, lain lagi nih. Ya, karena tadi sudah cukup, Prof. Tapi saya itu ketua klaster riset politik perpajakan, kesejahteraan dan ketahanan nasional. Jadi saya kira saya juga bisa kok berkontribusi di UI gitu kan ya, tanpa harus saya memegang jabatan di UI kan gitu ya. Artinya saya tadi dengan melakukan Tridharma ya, pengajaran ya, riset, pengabdian masyarakat seperti itu gitu ya. Nah, itu barangkali yang dan waktu tuh terasa cepat berlalu gitu ya, yang 24 jam itu. Dan percayalah, Prof, kalau buat seorang perempuan 24 jam itu seringnya dibilang tidak cukup, Prof gitu. Karena begitu banyak ya, kami ini multitasking. Kalau di rumah masih nyuci piring mungkin? Atau menyediakan makanan untuk suami? Oh, harus, Prof. Harus? Wah. Bukan harus, saya maunya seperti itu. Dan Prof, buat orang mungkin ya, buat ini, saya tuh orang yang sangat mungkin kalau dibilang tradisional sekali gitu ya, karena gitu. Buat saya gini, misalnya saya memakaikan kaos kaki suami,
ya saya guru besar, tapi ketika itu saya sebagai istri, bukan untuk merendahkan diri, Prof. Tahu, ketika saya pasangkan tadi kaos kaki ke suami saya doakan, Prof, ya Tuhan jagalah suami saya, lindungilah, gitu. Jadikanlah setiap langkahnya menjadi amal soleh yang Engkau ridhoi, mudahkanlah semua urusannya. Luar biasa. Jaga gitu. Seperti itu, Prof. Indah banget ini. Jadi mungkin lebay amat sih? Enggak lebay. Lebay itu ketika kita melakukannya fake banget gitu ya, satu kepura enggak. Ketika dalam hati, Prof, pengen nangis loh, Prof, kalau gitu tuh. Bayangkan suami gimana juga dia yang berjuang, utamanya kan dia yang memberikan nafkah, dia tuh sudah lelah seperti apa. Dan dia butuh support dari kita, dari istri itu ya, terutama seperti itu. Menyediakan minum dapat. Iya. Betul. Berarti kalau begitu 24 jam nggak cukup ya bagi seorang suami. Cukup, belum mijitinnya. Kalau beliau lelah seperti itu. Baik. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, kita sudah semakin komplit ya melihat keseluruhan dari Prof Haula, dan kita akan bedah lagi bagaimana beliau akan memandang masa depan, memandang Indonesia masa depan, dan bagaimana kita yang ada di UI berada di dalamnya. Sebentar lagi ya. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, tak terasa kita sudah berada pada segmen terakhir bersama dengan Prof Haula. Dan pada segmen ini saya ingin bertanya pada Prof Haula tentang begini, Prof. Kita ini kan tadi sudah Prof sebutkan sebagai orang yang sibuk ya. Gak terasa 24 jam itu hari-hari lewat ya. Tahu-tahu kita sudah tua. Padahal masih banyak yang kita mau kerjakan. Bagaimana Prof memandang hidup ya sebagai seorang ahli, sebagai seorang yang berada di UI dan amat berkemungkinan untuk menjadi orang yang berkontribusi pada bangsa dan negara. Bagaimana Prof melihat hari-hari ini, atau bagaimana Prof melihat diri sendiri terkait dengan situasi yang kita hadapi hari-hari ini? Silakan, Prof. Ya. Baik. Tadi saya sudah sampaikan ya, Prof, bahwa saya orang yang sudah selesai dengan diri saya sendiri. Saya nggak perlu pansos gitu. Kenapa saya sudah selesai dengan diri saya sendiri? Alhamdulillah, pendidikan udah doktor, ya. Untuk tadi kepangkatan udah guru besar, golongan 4E gitu kan ya. Lalu apalagi? Nah justru karena sudah selesai semua, Prof, maka ketika apapun yang saya lakukan, akhirnya saya memang niatkan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Seperti itu. Ya, saya ingat itu salah satu puisinya Mother Teresa kalau nggak salah ya. Oke. Pada akhirnya hanya ada antara kita dan dia, gitu kan. Jadi kalau misalnya maksudnya antara kita dengan Tuhan gitu ya. Kita dengan Tuhan itu seperti itu. Ya. Karena kalau kita berbuat baik pun, Prof, ya. Orang kan belum tentu semuanya juga suka gitu kan. Kita bikin riset yang menurut kita tadi ini contohnya ya, yang riset sampai sekarang yang belum juga menjadi sebuah kebijakan. Dan kalau itu gitu ya, kalau ada perasaan sedih gitu. Kenapa? Karena ini bicara mengenai sanitasi ya, sanitasi yang aman. Sanitasi itu penting banget gitu, karena ini hak asasi manusia, dan hak yang namanya sanitasi itu juga sanitasi gitu ya, untuk terutama pengolahan limbah domestik yang itu ya di keluarga itu. Kenapa ini perlu insentif perpajakan gitu? Karena disinilah sebetulnya pemerintah bisa menunjukkan pentingnya ya keberpihakan pemerintah terhadap hak asasi tersebut. Tapi sampai sekarang itu belum gitu. Bahkan ada yang bilang, udahlah itu kan nggak seberapa gitu, itunya juga potensinya kecil, PPN-nya dan seterusnya dan gitu. Saya katakan bukan masalah potensinya kecil dan seperti itu. Buat saya tidak masalah pemerintah mau membebaskan PPN untuk apartemen mewah, untuk yacht, kapal pesiar dan sebagainya. Tapi ini juga harus diberikan gitu. Nah, kalau kita tadi sudah selesai diri kita sendiri, nggak ada tuh misalnya kalaupun sedih tapi nggak sakit hati atau nggak baperan terus nggak ngambek, nggak gitu, Prof. Gitu ya. Karena apa? Yang akhirnya yang kita ini utamakan adalah kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar. Prof, pernah nggak dalam keseharian pernah berada dalam situasi konflik ya? Artinya begini, di satu pihak Prof menyuarakan suatu semacam suara kemanusiaan lah dalam rangka politik perpajakan. Tapi di pihak lain
pemerintah bisa mengatakan begini ya, kalau semuanya diberikan kelonggaran, maka nanti jumlah pajak yang terkumpul kurang dong gitu. Nah, di mana titik balance-nya ya? Oke, ya ada Prof. Kalau misalnya lihat jejak digital, itu dulu mungkin saya dianggap, makanya saya bilang saya dianggap vis-a-vis dengan pemerintah. Ketika waktu pemerintah menyodorkan RUU KUP, namanya RUU Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tetapi isinya itu seperti omnibus gitu kan ya. Di mana di situ juga ya mengusulkan perubahan Undang-Undang PPN. Nah, salah satu yang di take out ya, yang dihapus dari pasal 4A ayat 2 dan ayat 3 itu, yang concern saya itu ada berkaitan dengan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, tadi jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Di situ saya tadi tegas sekali gitu kan ya, saya katakan ini ini masalah ya, kalau kita bicara kesehatan, pendidikan itu ada di konstitusi. Jadi kalau dilakukan tadi ini sampai dihapuskan, terus kemudian Anda membuat benchmark dengan negara lain. Lihat nggak konten negara lain tuh yang dikenakan tuh yang mana, hati-hati gitu. Saya tahu gitu gini, bukan seperti itu, bukan berarti kemudian itu dikenakan. Mungkin di situ saya dianggap keras atau seperti apa gitu, tapi gitu. Dan saya bilang jangan juga jadi PHP ke rakyat dengan bilang nanti diberikan pembebasan. Gak ada itu di pasal 16B-nya. Kalau di pasal 16B itu pasal khusus untuk tadi pembebasan fasilitas lah ya, pembebasan PPN, pengecualian, bukan pengecualian Prof, pembebasan dan PPN tidak dipungut. Kalau pengecualian tadi yang di pasal 4A itu pengecualian barang dan pengecualian jasa gitu kan. Nah, karena apa? Kalau misalnya di situ nggak ada, berarti bilang bohong dong. Katanya mau dibebasin tapi nggak ada di 16B. Ya, mungkin pada saat itu saya dianggap frontal. Tapi buat saya itu menyuarakan itulah yang diinikan, dan saya coba lihat kenapa ini bisa sampai sampai terjadi kegaduhan. Karena tadi di take out dari pasal 4A, tapi nggak ada di pasal 16B. Dan saya bersyukur akhirnya tadi itu didengar juga gitu, suara rakyat, suara saya juga, dan akhirnya ada di situ di pasal 16B tentang pembebasan PPN untuk tadi ya pendidikan, jasa kesehatan gitu, dan juga untuk tadi. Apakah peran atau jabatan sebagai guru besar itu makin Prof membuat lalu lincah atau justru terbebani dalam rangka menyuarakan sesuatu ya bagi terkait dengan politik perpajakan? Saya tidak menyebutnya terbebani, tapi buat saya justru ini membuat saya tuh ketika saya menyuarakan Prof, maka yang saya suarakan itu harus evidence based. Jadi nggak serampangan. Ya. Kualitas seorang guru besar, Prof masih ingat waktu kita di Bogor menjadi guru besar yang luar biasa, yang distintif ya. Waktu itu Prof Biran memberikan materinya. Itu yang saya pegang Prof gitu. Jadi ketika apapun tadi misalkan gini, saya diminta jadi narasumber, saya nggak pernah ngasal Prof gitu. Saya riset dulu betul gitu ya. Saya lihat dulu filosofinya seperti apa, teorinya seperti apa. Dan kalaupun itu katakanlah gagal, nggak didengar atau seperti apa, ya udah. Kalau sekarang gitu, karena tadi saya sudah selesai dengan diri saya sendiri, ya sudah. Jadi waktu saya bilang gini, ya nggak apa-apa kalau nggak mau dengerin. Yang penting saya sudah tadi bersuara. Kalau Anda yang salah bikin kebijakan, kan dosanya Anda, bukan saya. Gitu. Jadi saya bilang saya sudah berlepas diri, seperti itu. Ya, karena itu yang bisa dilakukan. Karena saya bukan yang pembuat kebijakannya gitu, seperti itu, Prof. Tapi ketika tadi apalagi diminta pendapat, ketika hanya diam atau mengatakan, oh iya bagus, wah itu dosa yang banyak banget seperti itu. Itu yang saya nggak mau gitu loh, Prof. Saya nggak apa-apa. Saya lebih tadi ya, karena itulah. Karena saya sudah sadar ya nggak apa, tapi sejauh ini orang juga ini kok Prof, kalau misalnya kita memang ngomongnya evidence based gitu kan, ada ininya ya mereka harus juga terima juga. Iya, terima juga gitu. Kalaupun nggak diambil, tapi mereka juga tahu gitu. Contoh, saya kalah di Mahkamah Konstitusi waktu minta judicial review retroaktif PPN. Bukan saya nggak setuju retroaktif PPN-nya, tetapi saya bilang sepanjang pajak masukannya itu kebijakannya, regulasinya nggak diubah, maka itu terjadi ketidakadilan yang luar biasa. Karena kewajibannya retroaktif, haknya itu nggak retroaktif.
kalah Prof karena apa? Mungkin waktu itu hakimnya, saya nggak tahu lah. Pokoknya waktu itu mungkin karena tidak dipahami dengan komprehensif seperti itu ya. Kalau retroaktif PPh saya setuju karena PPh itu kan dari laba neto gitu kan. Ya, kalau PPN itu ada aturan khususnya. Tapi apa Prof? Kemudian saya sudah memprediksikan nih, pasti di lapangan nanti akan banyak masalah. Dan betul kan Prof? Dan akhirnya apa? Itu justru dikoreksi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu koreksinya terlalu progresif. Saya bilang, waduh, ini sebenarnya bukan yang seperti saya harapkan karena belum menjadi pengusaha kena pajak udah bisa mengkreditkan. Tapi itulah pilihan Prof gitu. Tapi paling enggak dari situ mereka menyadari juga enggak betul gitu kan, bahwa kan ini implikasinya nanti juga ke yang tadi retroaktif, bahwa kalau kewajiban diretroaktif maka hak juga harus diretroaktif. Prof, tak tertahankan juga bagi saya untuk bertanya soal apa yang terjadi dengan perpajakan kita sehingga lalu kalau dalam dunia diskurs publik ya, ya kan kita sebut beberapa kasus gitu ya, itu salahnya di mana? Apa pada rejim pajaknya atau pada orangnya? Sebetulnya ini masalah kompleks ya Prof ya. Jadi gini, kalau kita mau jujur, semua jujur sama diri sendiri, bercermin ya dengan jujur, dengan mengevaluasi kebijakan yang ada. Apakah kebijakan yang ada itu memang sudah bisa ya memberikan ya keadilan secara vertikal dan horizontal ya, atau dalam bahasa teorinya suami saya itu bahwa ini sudah memberikan kebijakan menjadi politik hukum pajak yang tadi bersifat transformatif. Apakah seperti itu? Nah, ada ruang gitu di mana kemudian kalau kita lihat itu insentif diberikan itu justru terlalu banyak kepada higher income class gitu, seperti itu, dan tadi ya yang investasi yang itu yang besar gitu. Nah, kalau kemudian tadi ada tadi oknum yang tadi yang bermain, itu memang karena ada celah di regulasinya itu sendiri gitu. Aspek politisnya itu terlalu besar, dan mungkin juga tadi kalau kita bicara mengenai corruption begitu ya, bribery ya, khususnya bribery di bidang pajak itu kan fungsi dari satu ya, pertama kelemahan hukumnya sendiri, jadi ada gray area, dan yang kedua adalah probability to detect. Iya, yang rendah ya. Terus kemudian yang ketiga adalah jumlahnya yang diterima oleh pihak yang menerima bribery. Terus yang keempat adalah jumlah yang harus diberikan oleh itu tadi kalau dari sisi yang memberikan bribery ya. Terus kemudian jumlah sengketanya berapa gitu kan, orang akan berhitung ya. Dan yang ininya adalah dari sisi penegakan hukumnya. Jadi banyak fungsinya Prof di situ gitu kan ya. Gitu. Nah, tentu saja tadi di satu sisi kalau menurut saya sendiri yaitu terlalu luas juga kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan karena tadi Kemenq One itu gitu, sehingga justru ya Direktorat Jenderal Pajak ini itu sebetulnya Prof dia tuh tidak punya kedudukan yang setara dengan kementerian lainnya atau dengan lembaga lainnya. Sehingga tadi banyak hal lain yang juga bermain dari sisi ini tadi. Padahal kalau kita lihat misalnya sebagai contoh beberapa pihak yang berada pada kelompok tata kelola ya, governance, bicara soal integritas. Ya, saya bisa bayangkan bahwa betapa integritas akan digebuki ya oleh 6 atau 7 hal tadi kan. Ketika dia punya kewenangan besar, regulasinya lemah, ada gray area, ada kemungkinan celah-celah, tentu integritas akan tergerus ya. Apalagi posisi DJP itu subordinat dibandingkan dengan lembaga yang lainnya. Lah kalau kemudian pihak yang dispute ini dia posisinya lebih tinggi, bagaimana Prof? Kan dia bisa itu juga faktor yang menekan juga kan sebagai itu ya. Tidak ada kesetaraan di situ itunya. Gitu. Nah, apakah kemudian lalu terkait dengan situasi di mana apa nggak sebaiknya Prof langsung terjun ya? Jadi maksud saya gini, kita sebagai orang di kampus itu kan kadang-kadang kalau kita mungkin udah bagus menjadi player,
daripada hanya menjadi komentator. Apakah ke depan Prof Haula ada rencana untuk misalnya menduduki jabatan publik tertentu begitu? Cukuplah pengalaman saya di Komite Pengawas Perpajakan, Prof, gitu. Saya tahu, masalahnya adalah tadi kalau Komite Pengawas Perpajakan kami sebenarnya tahu, Prof, itunya tuh apa, akar masalahnya ada di mana. Tapi kami hanya bisa memberikan rekomendasi, Prof. Gitu. Itu yang menjadi masalah. Ketika memberikan rekomendasi kan terserah dari yang mempunyai kewenangan. Kemudian apakah rekomendasi kami mau diterima atau tidak, seperti itu. Dan kalau tadi Prof bilang, apakah lebih baik tadi menjadi player? Saya memilih nanti dulu, Prof. Ya. Kalau situasi saat ini itu burdennya terlalu besar gitu, dan tentu saja kita juga harus berhitung apakah kita juga punya kekuatan untuk tidak mati konyol. Itu aja. Gitu kan? Gitu. Itu yang itu juga satu hal yang penting gitu ya, karena jangan sampai tadi layu sebelum berkembang gitu kan. Jadi kalau bisa mempengaruhi paling tidak dari sisi kebijakannya, mungkin itu dulu gitu. Seperti makan bubur panas, mungkin itu dulu saja, Prof, gitu. Itu yang baru bisa bisa dilakukan oleh saya gitu. Dan di pihak lain ada banyak pihak anak-anak muda terutama yang perlu kita didik ya, Prof ya. Betul. Oke lah, hari ini kita punya masalah dengan banyak orang-orang tua, tapi ada anak muda yang harus kita jaga. Itu dia, future taxpayer, future tax leader, itu yang menjadi harapan kita. Coba ulangi, future taxpayer is a future tax leader. Tax leader. Wow. Iya. Kalau melihat atau mendengar Prof Haula bicara ini, seakan-akan masalah teks bukan menjadi masalah yang mengerikan ya, Prof ya. Tidak. Pajak itu darahnya bangsa loh, darahnya negara gitu. Justru kalau supaya negara sehat, pajaknya juga harus sehat. Bahkan dia bukan satu yang mengerikan. Orang kita kalau kurang darah jadi transfusi gitu kan. Iya, itu dia gitu. Makanya saya katakan belajar pajak itu menyenangkan, asik loh. Kamu nggak cuma belajar hukum, bukan belajar undang-undang pajak, kamu bukan belajar hitungan, bukan, more than that. Kamu belajar bagaimana supaya bangsa dan negara ini tetap survive dengan kemandirian fiskal, kemandirian penerimaan negara. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, tak terasa kita sudah setengah jam nih, bahkan lebih ya, berbincang-bincang dengan Prof Haula. Kita akhiri perbincangan kita dan kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Namun dengarkan sayup-sayup suara dari seorang wanita yang menyanyikan lagu yang amat menyentuh hati. Itulah hasil karya dari Prof Haula Rosdiana. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Bye-bye. Ceritakan kepadaku kisah takdirku tentang akhir indah ketika aku pasrah. Tiada berguna ucapan dan kata, semua hal telah terjadi. Percuma berderai air mata, takkan mengubah yang telah ada. Lebih baik